Menjelang Piala Asia U23, skuad timnas muda menjadi sorotan media Asia. Banyak media Asia yang kompak memberitakan para pemain timnas Indonesia. Sebut saja seperti Elkan Bagot, Rafael Struijk dan Marcelino, Arhan Pratama dan Ivar Jenner. Media asing menyebut timnas Indonesia seperti pemain Eropa. Mereka terkejut dengan pemain timnas U23 yang berbeda dengan yang tampil pada Piala AFF lalu. Nah, salah satu musuh bebuyutan yang sering meremehkan timnas, kini media Vietnam kagumi skuad Garuda Muda menjelang Piala Asia U23. Para pemain timnas Indonesia telah membuat media Vietnam terkesan dengan penampilan mereka. Skuad Garuda Muda dianggap memiliki tim yang solid, yang mampu bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Media Vietnam terkejut melihat formasi skuad timnas sebelumnya sempat diremehkan di ajang Piala AFF. Kini berbeda 80% di Piala Asia. Para media Asia pun dibikin kaget dengan skuad berbeda yang tampil di Piala Asia U23. Awalnya, media Vietnam sempat menuliskan dengan percaya diri atas keunggulan Vietnam yang mampu kembali meraih gelar juara Piala AFF 2023, seperti yang mereka raih dalam edisi sebelumnya. Sementara timnas Indonesia tidak dijagokan sebagai salah satu favorit juara. Kini Indonesia memiliki kehormatan menjadi tuan rumah di kualifikasi Piala Asia. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan menghadapi Chinese Taipei dan Turkmenistan. Demi mencapai hasil terbaik, Sintayong memanggil para pemain andalannya ke dalam timnas muda Indonesia. Bahkan pemain asing seperti Elkan Bagot, Ivar Jenner, Pratama Arhan, dan Rafael Struijk juga diberikan perhatian khusus untuk tim ini. Selain itu, 3 pemain yang sebelumnya mendapatkan sanksi dari AFC karena terlibat keributan dalam final SEA Games 2023, yaitu Komang Teguh, Muhammad Taufani, dan Titan Agung juga dipanggil ke dalam tim. Pemanggilan ini sempat menjadi sorotan karena ketiga pemain tersebut sebelumnya tidak dapat bermain dalam Piala AFF karena akibat sanksi yang diberlakukan. PSSI tidak ingin kesalahan yang sama berulang, sehingga mereka menghubungi AFC untuk membahas sanksi yang diberikan kepada ketiga pemain tersebut. Surat balasan dari AFC telah diterima oleh federasi, dan Komang, Taufani, serta Titan dinyatakan dapat bermain dalam kualifikasi Piala Asia. Situasi ini akan menjadikan timnas semakin kuat. Oleh karenanya, media Vietnam sangat terkesan dengan Garuda Muda dan bahkan memprediksi bahwa anak asuh Sintayong ini memiliki peluang besar untuk lolos ke Qatar. Tergabungnya pemain terbaik Indonesia di babak kualifikasi Asia menjadi kabar baik bagi PSSI, Sintayong dan supporter. Penambahan beberapa pemain akan membantu Indonesia untuk mempunyai skuad paling optimal untuk lolos dari fase grup dan merebut tiket ke final Piala Asia. Tulis media Vietnam. Jika timnas Indonesia berhasil lolos, maka Sintayong akan menciptakan sejarah dengan membawa timnas tampil pertama kali dalam ajang Piala Asia. Timnas Indonesia sendiri mulai melakukan latihan ringan menjelang kualifikasi Piala Asia. Mereka menjalani latihan perdana di Solo. Dalam sesi persiapan yang digelar, Sintayong masih absen mendampingi anak asuhnya. Sesi latihan yang diawali dengan materi pemanasan ini dipimpin oleh pelatih fisik, Shin Sang-gyu. Sepanjang sesi latihan, dia juga aktif memberikan instruksi kepada skuad Garuda Muda. Intensitas latihan yang dijalani Rizky Ridho dan kawan-kawan masih cukup rendah. Tidak ada materi latihan yang menguras fisik pada hari pertama ini. Beberapa materi yang diberikan cukup lama oleh Shin Sang-gyu adalah latihan passing dikombinasikan dengan dribbling. Setelah itu, para pemain melahap latihan stretching untuk memulihkan kebugaran. Sesi latihan perdana ini baru diikuti sebanyak 20 pemain. Sintayong memanggil 27 nama pemain, artinya masih ada 7 nama yang belum bergabung. 4 nama diantaranya merupakan pemain-pemain abroad alias yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand,
Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Adapun 3 nama lainnya yang belum menampakkan wajahnya adalah Doni Tri Pamungkas, Alvandra Dewangga, dan Zaki Ashraf. Sesi latihan perdana ini hanya melibatkan 19 pemain, sebab gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha terlihat berlatih sendiri. Dia sempat melangkah keluar lapangan dengan langkah yang tak biasa. Beckham terlihat mengganti sepatunya dengan sepatu running. Pemain berusia 21 tahun itu kemudian melanjutkan latihan dengan jogging mengelilingi lapangan bersama pelatih kiper Kim Bong-so. Setelah menyelesaikan sesi lari 1 putaran lapangan, dia berlatih ditemani tim fisioterapis timnas Indonesia. Indonesia akan berperan sebagai tuan rumah di grup K kualifikasi Piala Asia. Nantinya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Taiwan dan Turkmenistan. Jika Indonesia menjadi juara grup atau masuk ke dalam 4 runner-up terbaik, maka mereka akan lolos ke putaran final Piala Asia yang digelar di Qatar pada bulan Mei 2024.